Kalau Jungkook itu duet plus nikah gitu, kayak ayo Jungkook sini maju gitu. Aku gak takut, pengen banget, aku pengen banget jadi berumah tangga, pengen punya anak. Tapi aku juga pengen menjadi wanita karir. Jadi struggle as in karir itu sih, maksudnya aku kan tipe ya aku nggak mau live up to people's expectation gitu loh. Jangan pernah capek mengejar sesuatu karena yang namanya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Aku seorang perempuan, it's me, Aliyah Masaid. Tapi dia nggak ngebully karena dia tuh kayak, jadi dulu tuh aku ada di sekolah aku ada namanya High Scope Film Festival gitu. Terus itu kita memang mengundang beberapa sekolahan lainnya untuk membuat short movie dan akan ditayangkan. Dan memang juri-jurinya itu artis-artis lainnya gitu, artis-artis senior. Terus suatu saat aku nggak daftar untuk jadi panitia, dia daftarin nama aku. Terus aku nggak mau datang dong ke meetingnya karena aku nggak merasa aku daftar. Terus dia nelfon aku kayak, dulu tuh masih pakai BBM gitu, kayak jangan numpang tenar ya mau masuk ke panitia acara ini. Terus aku kayak, lah daftar juga enggak, cuma menumpang tenar. Kan nama aku sendiri yang ditulis. Terus akhirnya aku datengin ke sekolah, terus kayak aku udah pulang, aku sudah datang lagi, aku datang. Terus aku tanya kenapa, terus dia dengan baiknya kayak, Alia tolong ya kamu jadi bagian artis. Tolong untuk hubungin artis-artis jadi juri. Aku kayak, gak jelas banget ini orang. Udah gitu masih SMP kelas 1, jadi aku kayak, bukan cinta monyet lagi gak sih, itu cinta kerak kayaknya. Ada jelas banget gitu lah. Momen lucu aku tuh dulu apa ya, mungkin pada saat aku kelas 2, 1 SD kali ya, 1 sampai 2 SD tuh aku tuh masih takut banget ditinggal sendiri. Jadi aku selalu suruh mbak aku tuh, aku harus ngeliat dia ada di jendela kelas. Kalau enggak aku bisa nangis gitu, mau pulang, sedih. Ya paling itu sih. Terus ya les aja. Aku dulu les piano sama kakakku pas di rumah. Kalau setiap kakakku lagi males les, aku gantiin dia, aku pura-pura jadi dia, aku pakai kerudung. Terus akhirnya gurunya menyadari setelah kurang lebih 20 menit. Kayak, ini kan bukan Zahwa gitu. Jadi pakai kerudung gitu. Sebenarnya aku itu anaknya cukup fast learner. Jadi ketika dapet textbook males, cuman kalau dijelasin balik sama kakakku atau aku kan punya 2 kakak angkat perempuan juga. Nah kita tuh suka ngobrolin soal sejarah, soal presiden, soal politik. Di situ tuh aku cepet banget nangkepnya. Jadi pada saat gak ngerti, terus misalkan harus tiba-tiba ujian ngobrol sama mereka, atau kayak kakakku ngajarin matematika, kayak Al ini tuh gini logikanya kalau kamu tambahin atau kali sama ini hasilnya begini. Oh iya udah, oke, cepet nangkepnya gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada nilai yang gak bagus, aku pernah pakai alasan kayak gini, kayak ya bukan nggak semua orang tuh bisa mahir ya dalam hal itu. Buktinya aku guru matematika aja, dia bukan guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, berarti kan dia mahir hanya dalam matematika. Mungkin begitu pun aku gitu loh pada saat itu. Cuman karena udah besar akhirnya aku ngambil psikolog, baru aku mengerti kayak ya emang gak bisa dipaksa juga untuk ngerti semuanya. Cuman ya itu kan dasar untuk harus lulus ya, jadi ya mau nggak mau. Enggak lah, sebenarnya nggak boleh, cuman kayak ya lucu-lucuan aja, kayak bu kayaknya orang ini suka deh sama aku, atau kayak suka deh sama orang itu pada zaman dulu gitu, atau nggak kayak kakakku suka sama siapa gitu. Jadi ya seru aja sih, kayak tahu nggak sih kalau misalnya kita masih kecil itu kan ke sekolah kalau ada yang kita suka tuh kayaknya semangat gitu ya gitu. Tapi ya at the end of the day ya nggak boleh juga pacaran pada saat so kenal so deket. Mungkin ada kali ya, tapi aku orangnya juga pelupa. Aku tuh susah banget ngafalin muka dan nama orang. Jadi kayak, siapa ya gitu. Cuman aku emang ada dari aku masih SD sampai sekarang, itu yang dari high scope malah. Kalau dari homeschooling, jadinya beberapa teman artis juga kalau dari homeschooling gitu. Cuman yang dari high scope dari SD sampai sekarang tuh masih banyak sih. Apalagi ternyata pas sudah besar, kita sama-sama interest in politiknya sama nih. Atau kita ternyata sepertemanan juga gitu loh. Jadi terus kita soal work wise tuh sama-sama butuh satu sama lain gitu. Jadi sampai sekarang ada sih. SD sih soalnya masih di high scope gitu. Jadi seru, kayak
banyak temen. Kalau SMP SMA kan aku udah emang homeschooling gitu, malah SMP aku itu homeschooling yang tipenya itu ke sekolah. Jadi tapi kayak les seminggu cuma 3 kali dan cuma jam 9 sampai jam 12. SMA aku udah bener-bener tutor yang nyamperin ke rumah. Jadi udah ya kehidupannya di rumah aja. Kelas dia seru aja sih, kayak itu yang kayak ikut film festival, terus kalau di sekolah kan banyak acaranya. Kalau SMA udah bener-bener kerja dan gurunya yang nyamperin aku. Jadi ya dunianya juga cuman kerja gitu. Pertama banget aku bekerja itu kayaknya pada saat aku dulu pernah iklan minyak sama papaku. Yang minyak bisa diminum, tahu gak sih? Tahu kan ya, iklan bisa diminum gitu. Jadi itu pekerjaan pertamaku, iklan sama papaku. Terus pada saat 2012 aku itu punya girl band. Girl band sama anak-anak sekolahan juga sih yang sama-sama sekolah di high school gitu. Itu tapi girl band yang lucu-lucuan aja. Terus setelah itu aku main sinetron, aku syuting stripping sinetron itu pada saat kelas 5 SD. Dari 5 SD sampai SMP, terus SMP aku mulai main film. Abis itu pada saat SMA ya, SMA aku ngeluarin lagu. SMA itu aku ngeluarin lagu-lagu gitu pas udah bisa mulai curhat. Cia. Udah mulai curhat ke produser aku gitu-gitu, baru kayak kalau sakit hati itu paling enak bikin lagu deh. Dan aku selalu suka the art of making music tuh, orang tuh nggak pernah tahu kita menciptakan tentang siapa, bahkan mungkin pendengarnya pun itu tentang dia tapi dia nggak tahu itu tentang dia gitu. Jadi aku selalu suka sih teka-teki misteri di balik lagu tuh, suka aja gitu. Jadi pas aku kecil aku main film kayak kayaknya aku ikutin darah papaku deh nih, terus kayak nggak jadi deh, nggak mau gitu. Coba nyanyi, emang dari dulu suka nyanyi, tapi nyanyi pun nggak ada paksaan dari ibuku sama sekali. Jadi di saat kayaknya nih saatnya nih aku ngeluarin single gitu. Terus single pertama aku itu berjudul Ulangi. Kebetulan dulu tuh aku satu manajemen sama Aldi Maldini, Aldi Kobe Junior. Kita juga udah temenan dari kecil kan, karena sama-sama dulu tuh girl band, boy band tuh jadi satu. Setiap acara pagi tuh inget banget. Ini kita satu manajemen, terus dia lagi bikin lagu itu sama ada dulu produser aku namanya Pika Iskandar, sama Aldi tuh lagi di studio. Terus aku masuk kayak ini chorus lagunya enak banget deh, coba dong nyanyiin. Terus kayak pas aku nyanyiin cocok, akhirnya langsung itu lagu single pertama aku gitu deh. Privilege sih pasti ada ya, maksudnya aku alhamdulillah bisa kenal juga dengan musisi-musisi hebat dari kecil juga gitu. Bisa privilege-nya bisa mendengarkan taste music yang aku suka dari kecil gitu loh. Kayak mamaku menjadi patokan aku nih untuk bisa lebih mendalami musik ya karena dia gitu loh. Titipannya sih kalau nyanyi itu kita harus beranggapan, kalau aku kan demam panggung sebenarnya. Jadi setiap aku off air itu aku tuh gemeteran, kayak dia selalu bilang anggap aja bahwa panggung itu tuh milik kamu, mau kamu ngerasa sedih, kesal, senang, ya diluapin semua pada saat kamu di panggung. Nah itu kalau dia selalu bilang the stage is yours. Siapa ya? Tulus, karena aku lagi tergila-gila Tulus dimanapun kamu berada, love you. Aku baru semalam nonton konser Tulus. Kayak gimana ya? Nggak tahu, lagi suka banget aja. Lagu-lagu dia itu tuh menurut aku tuh kayak bercerita sih. Jadi dari Gajah, terus Diri, itu semua tuh kayak cerita. Sepatu, Teman Hidup, Apa Belum Dia, yang bahkan sekarang pun belum ada yang liriknya bisa seromantis dan kayak dia gitu lah. Ada si Kayura juga. Kalau Jungkook itu duet plus nikah gitu, kayak ayo Jungkook sini maju gitu. Aku gak takut. Tapi aku ke pasangan aku itu, aku suka misalkan nonton di YouTube gitu, aku pasang Jungkook atau BTS, dia suka yang kayak ini apa sih, tapi untungnya pasanganku itu dia hafal sama rapnya BTS. Bahkan aku nggak hafal, dia bisa hafal mic drop. Dia cuma kadang kayak iya oke terserah kamu lah mau mikir kayak gimana gitu. Kadang mungkin menurut dia juga kayak apaan sih lo bisa sama Jungkook. Pernah lupa lirik so kasih penonton kayak aduh apa habis ini liriknya ya. Oke, semuanya. Karena aku emang susah menghafal, itu dia. Aku juga, kayak aku nggak diterima di IPS karena aku anaknya nggak bisa menghafal. Sejarah gitu-gitu tuh sulit, kecuali dari mouth to mouth gitu loh. Terus
aku tuh suka grogi duluan, kayak ntar dulu ini tuh di bridge pertama, ref pertama atau di ref kedua aku suka ketuker gitu. Dan pas aku di girl band aku kayak pernah jatuh deh, karena itu lagi hujan. Terus kan harus ada koreonya gitu kan, terus kayak kepleset. Ya udahlah, aku tipenya gitu kayak, ya kan bukan salah gue, tiba-tiba ada hujan dan gue terpleset gitu. Aku anaknya selama aku tidak membuat kesalahan, aku kan pede-pede aja sih. Pengen banget, aku pengen banget jadi berumah tangga, pengen punya anak. Tapi aku juga pengen menjadi wanita karir. Jadi walaupun aku nanti punya keluarga aku sendiri, aku tetap akan berkarir. Ya apa, kesukaan aku nyanyi. Menjadi seorang psikolog, menjadi orang psikolog. Terserah aku aja gitu, mau arahnya kemana. Aku tuh udah punya YouTube channel dari 2016, tapi nggak aktif. Karena emang aku, nggak tahu ya, aku dan keluargaku itu terbilang cukup yang private, soal private life. Jadi kita sangat membedakan private life dan dunia entertain. Karena menurut aku kayak aku nih berada di hadapan kamera, dulu syuting dan segala macem. Waktu aku di rumah itu waktu private-nya aku gitu. Jadi memang jarang gitu, dan walaupun sempet ngevlog beberapa kali, tapi aku juga bingung gitu loh kayak, apa yang perlu gue omongin nih di kamera gitu. Kalau untuk momen-momen tertentu ya suka lah, itu kan for moments ya, nggak apa-apa. Tapi ya kebiasaan suka bingung gitu ada kamera terus gue ngomong apa gitu, kayak gitu. Aku tuh amazed banget sama orang yang bisa gitu, yang bisa aktif tuh aku keren, kayak mereka bisa ya punya tenaga dan keinginan untuk rajin gitu, sedangkan aku belum nemu sih. Iya, kayak bikin lah, aktifin lagi YouTube-nya, cuman mau, cuman masih bingung sih apa. Dulu tuh suka bikin gitu pada saat kehidupan aku masih zen gitu, dan sekarang kayak makin banyak dicari-cari kesalahannya, makin males gitu, kayak males ntar ngapain juga salah, jadi ya udah jalanin aja kayak gini. Harapan aku sebenarnya di bermusik itu at the end aku pengen karya aku bisa disukain sama orang-orang gitu. Aku nggak berekspek untuk semua orang suka, aku juga nggak berekspektasi besar, tapi yang penting dari akunya memang suka dengan karyaku, dengan laguku, dan apa yang aku pengen sampaikan kepada orang-orang, kepada pendengarku gitu tersampaikan, dan semoga mereka suka. Dan pastinya emang pengen berkarir lagi sih di musik. Dulu cita-cita aku itu malah jadi dokter bidan, karena pas aku kecil tanteku tuh mau melahirkan dan aku tuh nggak boleh masuk. Aku nggak tahu kalau anak kecil nggak boleh masuk. Aku masih umur 6, terus aku dendam banget sama dokternya. Lihat aja nanti suatu saat aku yang jadi dokter gitu. Terus aku pengen jadi suster abis itu, karena suster nursery gitu tuh bisa megang bayi baru lahir kan. Aku emang suka banget sama anak kecil. Terus aku pun ngambil kuliah itu jurusan psikolog. Cuman aku juga maksudnya bisa berubah waktu ya, kayak berubah pemikiran, kayak aduh pengen deh tiba-tiba sekolahnya musik atau fashion. Karena aku tuh kuliah bukan berarti aku pengen menjadi seorang psikolog. Kuliah emang karena pengen pelajarin aja, dan untuk jadi di entertain tuh it's not my first option sebenarnya. Tapi maybe because it also runs in my blood gitu, kayak karena kedua orang tua aku bekerja di dunia entertain, jadi pasti ada keinginan juga gitu. Sudah besar, kayaknya seru nih, dan ternyata nyanyi tuh memang bagian satu hal yang aku sangat sukai gitu. Jadi harus mau dapat kritikan, harus mau jatuh bangun, harus mau clash sama tim yang mungkin kita beda pendapat, ganti-ganti tim, terus ganti-ganti lagu. Ada lagu yang beberapa yang misalkan produser atau label gak suka, itu tuh pasti ada gitu. Cuman aku bersyukur jalanku untuk di karir ini cukup mulus gitu ya, walaupun banyak kayak kanan kiri tuh bising banget, berisik, tapi ya aku anggap lagi itu sebagai ladang pahala aku sih, jadi aku nggak terlalu ambil pusing. Struggle as in karir itu sih, maksudnya aku kan tipe ya aku nggak mau live up to people's expectation gitu loh. Suka ya udah, enggak ya udah. Cuman kayaknya zaman sekarang tuh kita dipaksakan untuk harus selalu memvalidasikan atau mengklarifikasikan hal, dan itu tuh bukan aku banget gitu. Susahnya adalah di saat kita dilihat satu kayak disorot sama semua orang, mau salah mau benar kan kita dipaksa untuk ngomong dong gitu, kayak atau nggak tahu ya apa yang mereka mau aku keluarin dari mulut aku. Cuman memang, dan aku yang kebiasaan dari kecil itu ya what's private, mau bilang itu gue salah, gue melakukan itu, padahal gue nggak melakukan itu. Tapi kalau menurut aku itu private life aku nggak akan gubris gitu loh. Jadi kesusahannya adalah saat kita tumbuh dewasa, kita disorot sama semuanya di saat mungkin anak lain tuh bisa membuat kesalahan tanpa dilihat. Sedangkan aku tuh bener-bener yang kayak
harus bener gitu dari kecil. Mereka berekspektasi sangat tinggi dan aku harus menjaga nama baik keluarga gitu. Pasti semua pekerjaan ada plus minusnya sih, jadi ya udah. Yang bikin semangat pasti karena aku suka, dan juga itu sih karena misalkan ada orang ngomong sesuatu yang menurut aku nggak bener, oh ya udah I'm gonna prove you wrong ya gitu. Jadi kayak ya lo tunggu aja lah hasilnya at the end gitu. Banyak lah mimpi yang belum tercapai itu bisa tenang lahir batin, itu sih yang paling penting ya. Terus have a happy life, habis itu album, pengen juga bikin album musik. Habis itu banyak sih mimpi-mimpi, dari mimpi-mimpi simple sampai mimpi-mimpi yang cukup besar itu belum, tapi baby steps. Terus pengen juga punya bisnis lip aku sendiri gitu. Sebenarnya tetap semangat aja karena kan kita nggak pernah tahu jalan kita ya gitu. Kadang malah suatu hal terjadi di saat yang kita nggak expect sama sekali gitu. Dan menurut aku tuh selalu usaha tuh tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau kalian merasa kayak gimana ya mau bikin lagu, ya bikin aja. Kita nggak pernah tahu loh mana lagu kita yang tiba-tiba booming atau relate sama seseorang didengar, atau kita juga nggak pernah tahu casting film mana atau kita bertemu sama PH mana yang akhirnya kita juga jadi terkenal gitu. Jadi menurut aku jangan putus asa, karena kalau kita mau pasti ada 1001 cara untuk kita mencapai titik itu. Kalau aku anaknya agak mudian, jangan ditiru ya. Kayak ya lagi mau enggak. Tapi menurut aku apapun itu mimpinya pasti bisa sih, asalkan kita yakin aja.